Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah Ustadzah bi khair. Anak-anak yang soleh dan soleha di rumah, hari ini bersama Ustadzah Fani kita akan belajar tema 7 yaitu kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 2. Nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semuanya siap ya? Hari ini kita akan membaca tentang sebuah dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Ustadzah membacakan, kalian juga membaca ya di rumah ya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Kemudian tikus menjawab, hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Kemudian tikus, tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus menjawab, tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama.
Oke, dalam dongeng fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan itu ada 3 peran, yaitu sebagai pencerita, kemudian ada yang sebagai ular dan juga tikus. Pencerita disebut juga narator. Narator adalah orang yang membacakan fabel. Tokoh adalah orang yang berperan menjadi hewan yang berbicara dalam fabel. Sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus adalah mereka mencari makan bersama. Jadi ya, akhirnya mereka bermaafan kemudian mencari makan bersama-sama. Kemudian, nah ini sekarang kita akan mengetahui lebih lanjut nih, apa sih ciri-ciri fabel? Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Ciri-ciri fabel, yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kemudian yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita, ada jalan ceritanya ya. Kemudian yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Tadi ya, gak bisa hidup sendiri ya. Kita hidupnya berdampingan dengan orang lain ya. Kemudian, mengenali ciri khas teman di sekolah. Setiap orang memiliki ciri khas. Ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri tubuh atau ciri fisik. Misalnya bentuk rambut, kan ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal ya. Kemudian warna kulit, ada yang sawo matang, ada yang warnanya coklat, ada yang putih ya. Kemudian tinggi badan juga, kemudian bobot tubuh ya. Ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifat. Sifat kan nggak bisa dilihat secara langsung ya. Misalnya rajin, jujur, dan rendah hati. Ciri tubuh kita dan teman-teman beragam. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun karena kita semua makhluk ciptaan Allah. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan, misalnya untuk membantu teman. Contoh, ada 2 orang teman ya berteman, satu tinggi, satu lebih pendek badannya. Nah, misal saat sedang berdiskusi atau sedang mereka bekerja kelompok, yang lebih pendek tidak bisa mengambil buku misal di atas lemari, bisa minta tolong sama yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi juga bisa menolong temannya yang lebih pendek ya. Jadi saling membantu ya. Hati-hati kalau berteman ya, seperti itu ya, biar temannya banyak ya. Tidak boleh ecek-ecekan ya, harus saling membantu, mau bersama-sama. Oke. Kemudian penutup dari Ustadzah, jangan lupa ya, sholat 5 waktunya. Kemudian mengaji dan belajar setiap hari, membantu orang tua ya. Kemudian yang terakhir, selalu sopan saat berbicara ya. Berbicara dengan siapapun ya, kita berusaha untuk selalu sopan. Oke, mohon maaf dari Ustadzah Fani jika ada kata-kata atau tulisan yang salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Nahtatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.